Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Inayah. Nah, hari ini untuk kita mau ngebahas soal welding di luar negeri. Kembali ya. Lagi-lagi bahas itu lagi karena kayaknya kebutuhan pengelasan di luar negeri juga cukup banyak. Nah, jadi orang-orang yang pada kerja di luar negeri yang sudah terlanjur kerja di sana ternyata melihat ada peluang yang jauh lebih besar untuk kerja lebih lama, untuk dapat penghasilan yang jauh lebih besar. Tapi ingat ya, itu tidak hanya butuh untuk di luar negeri, tapi di dalam negeri juga sama. Jadi untuk menaikkan skill, terutama di skill pengelasan, kita bisa datang ke tempat pelatihan ya, terutama ya sebagai karyawannya. Ya saya pasti mempromosikan kampus welding. Nah, kita bisa ambil pelatihan di situ. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu bisa dibilang siswa pelatihan, ngambilnya kombinasi. Ya, ngambilnya banyak guys. Ya, semoga dapat bonusnya banyak ya. Jauh-jauh datang dari Aceh. Nah, mari kita sambut namanya Hendra. Oke, Mas Hendra. Iya. Kalau bahasa Aceh apa bilangnya? Kakak, abang. Oh, abang, manggilnya abang Hendra. Lebih ini nama saja. Oh, nama saja. Oke. Mungkin bisa diceritakan Mas dari diri perkenalan. Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Hendra, asal dari Aceh. Ngambil di sini di kampus ini belum lama. Saya ngambil proses GTAW full dari dasar tidak tahu apa-apa sampai dengan 6G. Ya, seperti itu. Ya, mbaknya apa tadi, Mbak? Mohon maaf. Perkenalan dari Aceh. Iya, saya dari Aceh, jauh-jauh. Terus kenapa ambil pengelasan di kampus? Terus mungkin bisa dijelaskan, diceritakan backgroundnya dulu, kerjanya apa? Baik, merujuk ke pertanyaan dulu, kenapa saya ambil pengelasan ya? Itu yang pertama. Saya ini pernah bekerja di Australia, bisa dibilang. Sampai sekarang visa saya masih berlaku. Kemarin saya dengan visa Working and Holiday SEWHV sesuai dengan yang telah disediakan pemerintah. Dan itu berlaku ya semuanya ya, masih, dan mungkin agak lebih sulit saja sekarang. Karena SEWHV saya itu tahun 2023. Ya. Berjalan hari demi hari di sana, mempelajari bagaimana untuk bisa tinggal lebih lama di sana. Persis seperti yang Mbak katakan waktu pembukaan tadi. Nah, saya lihat peluang dengan website resmi mereka itu kekurangan SDM. Itu awalnya. Makanya mereka minta banyak imigran. Nah, dari SDM itu yang banyak itu salah satunya ya welder. Salah satunya welder. Lalu saya gali lagi informasi welder jenis apa yang mereka butuhkan. Yang paling banyak itu GTAW dan GMAW. Ya, mereka butuhnya semuanya sebetulnya, semua proses SMAW, FCAW, tapi yang banyak peluang terbesar GTAW dan GMAW based on SIG aplikasi. SIG itu kalau di sini guys namanya job street. Kalau di sana itu SIG, SEE pakai K. Beda website aja, beda nama, tapi fungsinya sama. Jadi kalau kita search di situ welder atau boiler maker, keluarnya itu paling banyak itu GTAW dan GMAW. Nah itu udah dapat nih dalam otak saya ini ngelas GTAW. Udah ada target ya? Ada target, lalu saya carilah informasinya. Kayak mana sih gelas GTAW, ternyata double hand, pakai semua tangan, gitu. Lalu
saya dapat kabar dari kawan saya bahwa ada salah satu kawan saya ini sama-sama Aceh ya. Ternyata dia sedang ngambil sertifikasi welder. Nah, saya tanya di mana? Karena dalam kepala saya ini cuma di Batam yang ada. Karena saya ex Batam juga. Nah, saya tanya ke dia ngambilnya di Kampuh. Nah, saya tanya itu lokasi loh, bukan tempat loh. Jadi daerah mana Kampuh di Indonesia ini? Maksudnya ada nggak sih di pulau-pulau yang banyak ini nama daerah namanya Kampuh gitu? Kampuh. Jadi bukan nama tempat pelatihan, tapi dipikirnya adalah sebuah kabupaten nih kayaknya nih, atau sebuah kota nih, nama daerah nih gitu ya? Iya. Lah Kampuh itu apaan katanya? Itu nama lembaganya. Tempatnya di mana? Di Surabaya. Begitu. Lalu saya cari tahu lah Kampuh. Saya buka websitenya Kampuh dan itu ada websitenya ya, bukan scam ya. Ada websitenya resmi. Nah di situ ada chat adminnya. Saya bicara saya chattingan dengan chat adminnya. Baru diarahkan sampai saya minta. Saya ini orangnya betul-betul saya tembak langsung adminnya. Saya tanya di mana, saya tanya ini scam apa enggak. Memastikan. Saya betul-betul pastikan itu. Saya minta brosur harga semuanya. Saya tanya lagi di situ belum lengkap guys. Dari brosur harga belum lengkap itu. Masih ada yang perlu ditanyakan. Karena saya ambil dari dasar tidak tahu apa-apa nih Mbak. Tidak tahu apa-apa sampai upskill sampai 6G itu berapa langsung saya tanya. Stack dikasih harga. Benefitnya dari kalian apa untuk saya? Saya tanya. Untuk benefit kami cuma sediakan tempat tinggal. Kalau bahasa saya mes. Bahasa di sini kosan. Lalu ditanggung makan 1 kali. Makan siang. Nah, saya yang dari luar daerah sini, tuh karena paling susah itu tempat tinggal. Jadi 1 kali bayar tempat tinggal udah dicariin nih, gitu ya. Dalam kasus saya itu full ditanggung. Nah, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi cari. Nanti mau tinggal di mana? Aman nggak tempatnya, gitu ya. Benefit. Seperti itu Mbak. Ini udah kejauhan jawabnya Mbak ya. Gak apa-apa, kan kita sharing ya, bercerita. Terus tadi sudah sempat disinggung berangkat ke Australia dengan visa WHV. Mungkin bisa diceritakan ya, mungkin kalau ada orang rekomendasi lah, gimana caranya berangkat dengan, kalau saya bilang ya secara resmi gitu ya, mungkin bisa diceritakan. Dengan tidak menyinggung beberapa pihak lainnya gitu ya. Tidak akan Mbak. Ini soalnya resmi kan. Seperti yang sudah kawan-kawan tahu semuanya, juga untuk Mbaknya mungkin udah pernah nonton podcastnya Denny Sumargo atau saya sebut ya Denny Sumargo, Raditya Dika. Di situ ada dimension kerja di Australia. Kenapa saya sebut 2 podcast itu yang saya tahu. Ada mention itu kerja di Australia ya. Kayaknya mereka tidak nyebut SDUWHV-nya. Tapi kerja di Australianya. Kerja ke Australianya. Iya, itu jalurnya banyak jalur, tapi yang saya tempuh itu jalur pemerintahan namanya SDUWHV. Surat dukungan untuk working and holiday. SDUWHV-nya itu. Itu bisa dilihat langsung di Instagramnya Ditjen Imigrasi. Pakai T ya, Ditjen bukan Dirjen. Gitu. Tuh, itu guys ya. Di guys bawahi. Ditjen pakai T. Imigrasi. Dicek ya IG-nya ya. Begitu. Di situ ada tab namanya langsung SDUWHV di situ. Itu bisa diklik, tampil semuanya. Informasi, cara daftarnya atau segala macam sudah tertera di situ. Tapi secara garis besar, detailnya belum ada. Detailnya itu bisa dicari tahu di YouTube, bisa dicari tahu bisa googling, bisa nanya kawan kita sekarang yang paling terkenal itu ChatGPT.
Nah, bisa nanya ke situ lebih detailnya. Biar nggak banyak baca informasi lain, langsung aja ya. Langsung nanya AI sekarang. Langsung nanya AI. Begitu, Oke, berarti kayaknya lebih banyak ngulik harusnya ya. Wah, ngulik kali mah. Biar nggak ketipu, biar nggak dipermainkan orang kayak gitu ya. Berarti memang harus lebih banyak cari informasi dulu, baru kita nyoba untuk apply gitu. Prosesnya lama nggak sih? Proses apply apanya nih, Mbak? Waktu mau aku mau daftar nih gitu. Ya. Tergantung orangnya sih, Mbak. Kalau dari saya ya, tergantung orangnya ya. Apalagi yang pertama tergantung orang dianya, yang kedua tergantung informasi pendaftar, dia. Yang kedua tergantung informasi dia. Nah, diantara dari sekian syaratnya ada buat bank reference namanya. Itu pihak bank mengakui bahwa si nasabah ada uang sekian di dalam rekening. Nanti dikeluarkan rekening koran gitu ya? Beda. Oh, beda lagi? Beda. Rekening koran itu rekening untuk menandakan akun ini aktif loh. Ini beda lagi. Ini banknya mengakui dia ini atas nama si Fulan betul nasabah dia dan punya uang sekian. Nah, di antara syaratnya itu uang $5.000. Kalau sekarang dengan kurs sekarang mungkin 55 juta. Itu enggak diminta ya, enggak habis ya. Itu cuma untuk syarat. Berarti hanya mengendap saja di dalam akun bank sendiri ya. Nah, terkait dengan lama atau enggaknya kan itu jumlah yang besar kan, Mbak ya. Berarti sebenarnya lamanya bukan untuk persyaratan ngumpulin berkas, ngumpulin uangnya. Ngumpulin uangnya ternyatanya yang lama ya. Lalu kalau informasinya macet itu susah juga itu. Jadi untuk prosesnya kalau memang semua itu lancar, enggak lama itu, Mbak. Enggak lama ya. Saya termasuk yang lama. Makanya saya tahu yang lama itu bagaimana. Prosesnya? Saya bisa 6 bulan. 6 bulan. Itu untuk ngumpulin informasi. Hanya untuk ngumpulin informasi, berarti belum untuk persiapan kayak baru infonya doang kan? Berarti belum mengumpulkan syarat dan ketentuannya. Belum. Baru informasi itu kan untuk memantapkan hati, Mbak. Waktu tahun 2013 itu jarang ada yang ngomong kerja tentang visa SWAFI, Mbak. Jadi nggak yakin. Jadi karena minimnya informasi akhirnya mau nggak mau harus ngulik nih gitu. Ngulik banget itu. Seperti itu kalau soal lama enggaknya. Kalau sekarang malah banyak terbantu ya. Iya, banyak kali. Udah kayak TikToker juga banyak yang ngebahas juga ya. Trust dari masyarakat juga udah ada kalau kerja ke sana itu. Ini loh visanya. Udah ada trust dari masyarakat. Udah gitu banyak ini juga ya sekarang tuh kayak apa sih? Pekerjaannya ada ini, jadi lebih banyak dijabarin. Pekerjaannya udah apa aja gitu kan? Iya pasti. Gitu. Jadi berangkat gak hanya ya udah berangkat aja dulu. Mau kerja nggak kerja, apa kata nanti gitu ya. Berarti worknya nggak dipakai itu, holiday doang jadinya. Semoga dipakai ya. Kan WHV work from atau work and holiday. Work and holiday itu kayak worknya nggak kepake, holiday doang jadi. V itu untuk visa, work and holiday visa. Terus setelah bisa berangkat, mungkin ngumpulin ngumpulin informasi 6 bulan, ngumpulin persyaratan untuk siap berangkat. Iya. Berapa lama? Persyaratannya itu nggak lama. Persyaratannya nggak lama. Sebulan 2 bulanan kira-kira? Sebulan mungkin udah cukup. Sebulan Tapi udah harus termapping ya. Karena dalam artian diantara syaratnya itu ada namanya translate dokumen. Itu tidak boleh sembarangan. Mungkin ada lembaga yang kayak boleh nih translate di sini aja, di sini itu. Iya. Ada? Ada. Namanya lembaga tersumpah. Mungkin ya ini preferensi saya saja yang nyumpahin lembaga ini itu kayaknya pihak Australia karena dia cuma bisa buat translate dokumen, capnya itu cuma berlaku untuk Australia. Jadi ada orang-orang khusus. Dan itu ada di websitenya Australia. Berarti nyarinya harus di website Australia. Iya.
Oke, berarti udah nggak bingung nih teman-teman ya. Berarti buat nyarinya kemana, alurnya kemana, ya pertama pasti cari persyaratannya apa dulu, lengkapi. Setelah selengkap baru daftar. Mappingnya seperti itu. Jadi nggak boleh lama. Dari daftar, jadi kita sudah mendaftar, berapa lama berangkat? Kemarin saya mungkin siap semua dokumen, mental, uang, dana, semuanya kayak satu bulan sebelum hari war namanya. Hari war. War. Itu buat? War itu SDUHV itu kan surat dukungan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Oke. Sebagai syarat pemerintah Australia ngasih kita visa. Oke. Visa work and holiday itu. Jadi untuk syaratnya itu ada harinya, tanggal, tidak sembarangan langsung kita apply. Udah siap apply gak bisa. Bukan kayak lowongannya ada nih nggak bisa. Kuotanya masih penuh, enggak ya? Enggak. Berarti hanya berlaku di satu hari itu aja. Di satu hari itu aja, dan itu diumumkannya di Instagram itu. Lolos tidaknya. Apanya? Ini bukanya. Makanya disebutnya jadi kayak war. lagi war tiket ya berarti ya. Disebutnya war. Itu maknya dibuka itu waktu saya jam 9 pagi. Awal dibukanya itu bisa saja berakhir 5 menit kemudian. Karena itu hitungan detik itu langsung udah 3.000 orang itu. Yang buka. Yang masuk yang mengakses situ-situ ya. Itu luar biasa itu. Padahal yang diminta mungkin 2.000 aja. Itu sih yang harus kuat internetnya, guys. Iya. Itu luar biasa itu. Langsung telepon agen wifi, Pak bisa nggak nih hari ini aja gitu. Iya, makanya sebutannya war. Oke, ternyata rebutan ya. Rebutan kali. Oke, kuotanya ternyata rebutan. Oke. Rezeki-rezekian itu. Oke, nah setelah war dapat nih. Dapat surat. Oke, dapat surat. Dari dapat surat berapa lama berangkat? Dapat nih, misalnya udah di email ke suratnya kan. Menunggu kalau saya tidak salah sih 1 atau 2 minggu lah kalau saya tidak salah ya. Itu keluar suratnya. Nah, itu tergantung kita. Boleh langsung apply visanya melalui website Australia karena udah cukup syarat. Dalam kasus saya kemarin saya nunggu. Kemarin saya nunggu sebentar. 1 atau 2 bulan lah baru saya enggak, karena surat itu berlakunya cuma 1 bulan kayaknya. Jadi paling lambat itu di 1 bulan. Iya. Harus segera di apply. Gitu. Iya. Itu kalau saya tidak salah 1 minggu kayaknya. Ya langsung saya apply. Itu agak lama nunggunya. Bisa sampai 1 bulan. Baru di approve visa dari kita. Di apply batasnya paling cepat di 1 bulan. Tidak, dalam kasus saya itu 1 bulan. Kebetulan yang dijalanin ya, yang dijalanin ternyata paling lama itu di 1 bulan, paling cepat lah ya. Itu paling cepat di 1 bulan gitu. Ada yang lebih lama lagi, Mbak, kawan saya. Bisa 2 sampai 3 bulan. Berarti memang antri, guys ya. Kalau yang apply cuma 1-2 orang mungkin besok jadi nih gitu. Tapi karena mungkin warnya terlalu banyak, orangnya terlalu banyak, jadi prosesnya cukup lama. Setahun berapa kali WHV dibuka? Atau 3 tahun sekali, 2 tahun sekali? Dia per tahun, tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Tiap tahun ada, cuman harus kita pantau terus IG Ditjen Imigrasi itu. Pasti tiap tahun ada. Jadi sering-sering update ya, sering-sering update. Sebelum sering-sering update, kumpulin dulu persyaratannya apa aja. Jadi translate apa segala macam yang dibutuhin, uangnya guys, jangan lupa uangnya. Uangnya nggak 10.000, 20.000 rupiah ya maksudnya. Rupiah 55. Oke. Setelah berangkat ya. Berangkat langsung dapat kerja sesuai keinginan atau ya udah aku kerja dulu untuk melihat situasi kerjaan. Nah, tidak bisa sesuai keinginan, Mbak. Karena ada karenanya. Karena nyampe di sana kita itu cuma dikasih visa kerja. Salah.
ya work and holiday itu kan. WHV. Di sana kita belum ada kerjaan. Ya, kita cuma dikasih visa untuk ke sana. Boleh kerja gitu. Oh. Tapi kita belum ada kerjaan, kita harus nyari di sana. Oh. Kita harus nyari di sana. Gila. Oh, berarti datang secara legal, boleh cari kerja. Pekerjaan itu ditentukan oleh diri sendiri. Oh, Jadi sendiri. jadi nyari. Iya. Berarti nggak jauh beda kayak di Indo. Oh, ada Tidak lowongan, jauh. nyari, masukin Iya. Tapi CV-nya. lebih mudah saja. Oh, lebih mudah. Karena di sana itu mereka tahu ini imigran. Ini orang butuh kerja. Jadi mereka tahu juga. Nggak mungkin main-main lah, Iya. ya kan? Dia datang jauh-jauh ke sini dengan Iya. proses yang cukup panjang. Iya. Ya kan, nggak mungkin datang cuma holiday doang. Iya betul. Kerja. Kayaknya iseng banget deh. Iya. Masih lanjut Mbak berkenaan dengan kerja tadi. Oke. Kita satu kali saat visa pertama SDWHV itu Ya. cuma berlaku 1 tahun. Oh, oke. Berlaku 1 tahun. Boleh kerja sampai 3 tahun dengan visa itu dengan syarat. Untuk tahun keduanya, Ya. untuk masuk kedua tahunnya itu harus kerja di tahun pertama. Oke. 3 bulan di tahun pertama itu di tempat yang eligible. Oke. Dan jenis kerjaan yang eligible. Oke. Ya, eligible tuh apa nih? Eligible itu memenuhi syarat ya, yang Oke. ditentukan dengan pihak sana. Yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan sama pihak Australia Iya. untuk ini bisa nih untuk tahun keduanya gitu. Iya, betul. Oke. Dalam kasus saya kerja kemarin di meat factory. Oke, Pengolahan daging. Pengolahan daging. Iya. Oke. Tempatnya Harvey namanya. Nama PT-nya Harvey Beef. Saya mention aja di sini nih, banyak orang kita di sana. Oke. Nah, 3 bulan pertama 3 bulan ya. itu untuk syarat mengaktifkan visa tahun kedua. 6 bulan setelah 3 bulan itu boleh langsung di tahun pertama untuk mengaktifkan mengaktifkan sebagai syarat untuk tahun ketiganya. Oh, jadi bisa langsung 3 tahun nih, nggak usah setahun gitu Nggak. ya. Oke. Soalnya ada beberapa visa magang yang mungkin di awal kontraknya 3 tahun ya, tapi update-nya tuh setiap setahun. Oh iya betul. Jadi setahun. Jadi beda lembaga atau beda negara mungkin beda-beda ini ya. Oke. Terus di lingkungan kerjanya di Meat Factory kerja. itu udah sampai di ini tahun ketiga? Saya sudah bisa di sana sampai tahun ketiga. Ini saya masih lanjut tahun kedua. Oh, Dalam ini tahun baru kedua. tahun kedua. Iya. Oke. Wah, strateginya bagus juga nih. Iya. Sebelum setahun berakhir tuh kan setahun lumayan panjang ya. Iya. Biasanya kalau yang saya dengar itu datang ke sini tuh, ya Mbak, aku nih udah tahun terakhir gitu, Iya. udah mepet nih expirednya gitu. Ntar lagi aku di depak nih kayak bahasanya. Maksudnya kayak, oh ini ternyata setahun sebelum habis, bahkan 2 tahun sebelum habis Iya. udah mempersiapkan. Strategi yang bagus. Oh. Syarat umur 31 ya. Jangan salah nih. Umur 31. Oh, itu Dengan- untuk maksimal apa nih? Maksimal Waktu visanya. daftar WHV atau Itu waktu daftar WHV dan visa di sana, berlaku visa. Contoh. Saya kasih contoh. maksimalnya Umur 31. 31 Contoh. untuk pemegang visa WHV. Untuk pemegang visa WHV. Oke. Saya ini berangkat ke sana umur 30, Mbak. Oke. 10 bulan lagi saya umur genap 31. Oh, Saya umur genap 31 10 bulan lagi. Nah, saya masih bisa nih. Harus kejar tapi 9 bulan langsung. Kan tadi saya bilang 3 tambah 6 ya. ya. Untuk bisa langsung 3 tahun. Nah, saya betul-betul kejar itu. Kalau tidak, saya tidak bisa langsung 3 tahun. Oh, gitu. Begitu. Begitu ya, guys. Jadi hati-hati. Seandainya di tahun kedua udah umur 31, berarti nggak bisa lanjut tahun ketiga. Nggak bisa. Gitu. Umur guys ternyata juga ini saya kira kayak Iya. oh ya udah kalau yang penting udah lolos. Iya, itu yang saya pahami ya, yang saya dengar-dengar dan kawan-kawan saya juga pahami begitu. Oh, oke. 31 itu batas. Terus untuk sistem kerjanya gimana? Aturannya apakah kan di Indo udah pernah kerja kan? Iya. Ya. Apakah sama aturan kerjanya atau ternyata di sana jauh lebih ketat atau gimana? Kalau
bicara lingkungan dan sistem itu lebih friendly di sana, Mbak. Oke. Di Indo, ini saya udah kerja kemarin di Batam. Di Indo itu wilayah Asia lah lebih enak kita ngomongnya, Mbak. Kita itu ada mengenal senioritas. Oke. Di sana dengan atasan kita pun bisa kita woy-woyan. Oh, lebih santai maksudnya. Lebih santai, ya? relax saja di sana. Ini di tempat saya kerja ya, di Midfactor ya. Ya, saya malah berteman dengan atasan saya di sana. Saya malah dapat ada nomor HP-nya. Kalau saya tidak mau datang kerja, saya dengan telepon. Berarti apa ya? Nggak ada kesenjangan. Nggak ada sama. kesenjangan. Mau setelah ya di dalam tempat kerja ya memang atasan gitu. Iya, memang atasan saya. Iya. Ya menghormati sesuai Iya. kerjanya. Setelah itu keluar ya kita teman biasa Iya. gitu ya. Jadi untuk bos itu di tempat kerja saja. Bahkan di tempat kerja pun tidak ada tekanan. Kecuali lagi high kejar, season namanya. lagi kejar target kejar gitu lah. target itu. Wah, itu belum betul. Itu bukan tekanan nih, dia yang tertekan. Jadi kayak Bos kita. mau nggak mau nih kuotanya harus Harus di-push. nyampe nih gitu ya. Oke. Begitu. Jadi nge-pushnya bukan karena nggak cocok sama pekerjaannya, tapi memang lagi kuotanya lagi butuh banyak. Iya, Jadi betul. ini harus terkejar gitu. Iya. Oke. Friendly sekali. Nah, saya kemarin IELTS saya itu minimal IELTS itu untuk kesana itu 4,5, Mbak. Oh. Ini bicara IELTS ya. Ya untuk Bahasa Inggrisnya. persyaratan bahasa ya. Nah, saya mentok 4,5. Udah diambang gitu. Udah diambang. Itu Nah, saya batas minimal. di imigrasi, Iya. saya nggak tahu mereka ngomong apa, sampai saya bilang ke mereka tolong perlambat. Di imigrasi sajalah, ya. Apalagi menerima perintah dari atasan. Itu ngangguk-ngangguk saya saja. Ngangguk-ngangguk saya. Nggak tahu dia ngomong apa, tapi kawan yang Australia, sesama satu PT dan dia berasal dari Australia yang ngerti, dia mau menjelaskan begitu. Dia mau peduli. Sampai segitunya, Mbak. Jadi apa istilahnya itu ya, kayak Friendly lah kalau saya bilang. care banget ya. Care banget, Ya, ya. jadi kayak mungkin mikirnya tuh gini, kita kerja bareng. Kalau kamu kesusahan, otomatis aku juga kesusahan. Iya. Mungkin mikirnya ya kayak seperti gitu. itu ya. Jadi mikirin dia. dengan secara sadar ya aku harus dijelaskan Iya. gitu. Oh, ini loh biar yang kita kerjakan ini jauh lebih mudah. Iya, mungkin mikirin dia, tapi friendly sekali pokoknya. Friendly, oke. Berarti enak nih. Enak. Oke. Enak, Kalau enak. buat kaum introvert gitu cocok nggak di sana? Introvert. Heeh. Atau kayak kurang cocok sih kayaknya kalau di Australia ini harus yang agak friendly banget, yang ketemu temen harus Apa namanya? Kalau pertengahannya bitrovert ya. oh ya Bitrovert. introvert. Saya itu bitrovert. Saya itu di pertengahan. Oke. Saya kerja di kerjaan ya sesuai profesional saja. Di nyampe rumah ya saya di rumah saja. Oke. Tapi untuk yang Ya, introvert tadi, yang introvert itu aman. aman. Ya? Di dalam kerjaan juga aman, tapi yang namanya kita nggak tahu ya nanya. Oh, beda ya. Yang males nanya sama introvert tuh kayaknya beda. Beda ya. Oke. Berarti masih cocok lah nih untuk kaum introvert nih buat Masih datang. sangat cocok. Ya. Biasanya kan ada kayak nggak ikut nongkrong nih gitu. Oh, enggak. Aduh, di mana itu? Nggak ada itu, Pak. Aman. Nggak ikut nongkrong nih kayaknya besok udah aja lah ini kerjanya gitu. Enggak ya? Enggak. Terus gimana cara adaptasinya? Adaptasi dalam hal apa nih, Pak? Adaptasi kerjaan dari pekerjaan sebelumnya sama-sama istilahnya pabrik ya, sama-sama pabrik ya. Sama-sama pabrik. Berarti yang di Batam pabrik juga? Pabrik juga. Oke, terus yang di Australia juga pabrik. Mungkin adaptasi pekerjaannya gimana? Adaptasi lingkungan waktu di rumah mungkin? Ya. Atau mungkin ada roommate-nya atau memang oh ya saya bisa cari tempat tinggal sendiri atau gimana kalau di sana? Paham. Pabrik dulu ya. Ya, boleh. Kalau untuk di perusahaan sendiri, karena lingkungannya sangat friendly, itu adaptasinya lebih cepat, Oh. lebih mudah. Ya cuman kalau dari saya pribadi itu di toilet saja, Mbak. Oh, gimana itu maksudnya? Iya, ya kan kita kan
Ya sebagai laki-laki, Oke. setiap pengeluaran itu harus dicuci, bukan ditisuin. Oh, itu ternyata. Bukan ditisuin. Ya. Oke, ini saya paham. Kayaknya harus bawa bidet portable. Iya, Oke. kami sediakan kok. Bukan kami ya, saya sediakan pribadi. Oke, berarti Harus kayaknya ada itu. itu ya yang bikin culture shock ya. Culture shock tadi ya. Iya. Itu kayaknya bukan shock doang, shock banget Shock itu. banget itu. Gayung nggak ada. Nggak ya ada. Oke. Nggak ada. Cuma flash aja. Flash doang ini kayak Iya. nih. Ini kayak gimana nih? Kita mikir dulu itu. Ya, jadi Oke. sebelum melakukan itu udah masuk toilet, perhatikan dulu apa yang bisa kita Jadi jangan asal duduk aja. Iya. Oke. Oh, Itu berarti aja sih, Mbak. Kalau di lingkungan kerja ya. Iya. Itu yang pertama lingkungan kerja. Iya, itu saya sama bahasa saja. bahasa. Bahasa. Mungkin bahasa Listening. kalau memang belum paham jangan bilang iya. Iya, betul. Ya, jangan bilang understand gitu ya. Saya sering bilang iya, padahal saya belum paham. Oh. Efeknya itu enggak fatal, tapi ujung-ujungnya bos saya yang ngerjain yang diminta ke saya. Oh, jadi ada yang miss. Iya. Atau bukan terbengkalai ya. Belum sempurna. Belum sempurna. Jadi kalau aku Itu mintanya awal-awal. 10, ternyata yang ke packing cuma 8 gitu. Iya, disuruh A saya ngerjain B. Hanya berarti ada miss berarti memang kalau ya kayaknya di Indo juga kalau komunikasinya kurang bagus juga. Iya. Kalau memang nggak paham ya tinggal tanya aja ya Iya. harusnya. Padahal satu bahasa itu kayaknya cuma malu bertanya. Bener tuh ya, malu Lalu bertanya. bertanya itu. Kerjaan nggak kelar-kelar. Iya. Di kerjaan ya, bukan urusan Iya, jalan. iya. Kerjaan nggak kelar-kelar. Oh, tadi kan di PT di perusahaan. Iya. Kalau di lingkungan itu, di lingkungan perumahan itu nafsi-nafsi, Mbak. Apa itu? Nafsi-nafsi lulu gue kalau bahasa di kita. Oh, gitu. Tetangga itu gak mau tahu kita. Nggak ada itu samperin tetangga. Ini yang saya alami ya. Iya, Nggak ada samperin tetangga itu. Hi mate, how are you? Gitu nggak ada. Atau bawa kopi, bawa kue nggak ada itu. Cuma di Indo. Kayak Bagi-bagi kuah itu di Indo. Ada tetangga baru kita bawain gitu Iya, apa nggak ada ya? nggak ada. Oke. Tapi kalau asal tidak mengganggu, Iya. berarti asal nggak berisik, Iya. ada jam malam apa segala macam kayak Iya. gitu lah ya. Tapi mereka care. Nah, itu harus tanda kutip mereka care. Dalam artian misal mati lampu aja lah. Di tempat dia nggak mati, di tempat kita mati, mereka mau nengok. Kenapa nih mati? Ditanya. Karena sistemnya beda, Mbak. Oke. Apa namanya? Ceklekan itu. Untuk saklar lampunya. Untuk saklarnya bukannya Apa lampu, namanya? bukannya lampu doang ya, tapi yang induk listriknya. Iya. Itu mereka paham. Saya pribadi nggak paham tuh. Oh. Mereka nengok di mana masalahnya itu. Oh. Mereka mau nengok gitu. Oh, jadi ini kenapa kok mati sendiri gitu ya? Iya. Mereka mau nengok. Ya di sini mungkin lebih karena ya kita orang Indo itu sosial tinggi ya. Iya. Ya mereka Kita malah itu kalau nggak orang- keluar ke tetangga kayak dirasa nenek. begitu. Ini warga baru nggak pernah keluar kemana aja gitu. Nah kalau dari segi pertemanan ya kalau saya pribadi kawan Australia itu banyak dan mereka juga sering ngajak crabbingan. Crabbing itu nyari kepiting. Oh. Ada kadang saya jalan, tapi mereka tahu saya Muslim. Mereka nggak akan ngajak saya nggak alkohol. Oh, Gitu, jadi atau makan babi nggak. jadi perbedaan itu bisa sangat bisa diterima. Sangat bisa diterima di sana. Jadi kayak oh ya udah kalau memang mau ngajak dia jalan, konsekuensinya nggak ke tempat ini, nggak ke daerah ini atau ke tempat-tempat yang memang dia nggak bisa datang gitu ya. Jadi kalau kita mau have fun ya udah have fun Iya, bareng have gitu. fun, have fun aja. Oke. Nah, Seru juga kalau di ini. PT itu, nah saya tambahkan Mbak ya, kalau di PT, saya kan Muslim nih. Ya. Kita kan minoritas. Muslim itu minoritas, guys, minoritas. Kebalik ya. Kebalik dengan di sini. Kebalik. Itu susah kali sholat. Oh, oke. Oh iya. Susah kali Tempat sholat. sholat. Iya. Kalau kalian mau kerja di Australia, apapun PT kalian itu mention dulu saya Muslim, saya butuh sholat. Oke. Saya butuh sholat di jam sekian waktu interview, supaya mereka bisa mempertimbangkan.
Oh. Beda cerita. Kalau saya itu penting. Iya. Makanya saya mention ke mereka. Nah, mereka di PT yang saya kerja ini kemarin itu, sebelum saya pulang kemarin itu, mereka nyediain musola, Mbak. Khusus muslim. Khusus itu. Berarti ada ruangan khusus untuk sholat. Iya, khusus untuk sholat. Khusus untuk sholat. Mereka mau nyediain sebegitunya. Oke. Ada kawan-kawan saya juga di luar PT yang lain, itu mereka nggak nyediain tempat. Tapi memperbolehkan kayak untuk di jam-jam itu, atau beda-beda perusahaan beda aturannya sih, makanya ada yang bisa, ada yang nggak bisa pun sekali-sekali. Oh, colong-colongan lah ya. Colong-colongan itu kalau cepat sembunyi-sembunyi kalau cepat gitu. Bukan sembunyi-sembunyi sih, minta toilet aja ya, gitu. Jadi kayak toilet. mau nggak mau, berarti memang harus di awal waktu interview mention langsung diobrolin ya. Kalau penting, saya tipe yang detail ke diri saya, Mbak ya. Saya langsung mention saya tuh pengen kerjanya malam hari. Bisa prefer night request. shift, bisa. Saya bilang nanti ditanya alasannya. Karena saya kan bisa dianggap kurang ajar nih, belum ada apa-apa udah minta masuk malam aja nih gitu. Udah masuk malam. Alasannya apa? Saya bilang kemarin karena saya ini ada kebutuhan di hari Jumat. Ada kebutuhan itu wajib, tidak boleh ditawar itu di hari Jumat untuk ke masjid. Mereka kayaknya mereka itu menerima, Mbak. Makanya saya diizinkan kerja yang malam. penting request, tapi alasannya apa gitu. Alasannya masuk akal gitu ya. Mention aja, soal diterimanya lain itu urusan nanti. Yang penting nanti. Pak, saya punya kebutuhan ini bisa nggak gitu. Kalau memang bisa ya alhamdulillah gitu, daripada harus sembunyi-sembunyi kan. Kalau enggak nanti mereka aturkan, kalau memang bisa diaturkan. Berarti ini nggak masuk pagi pulang malam berarti ya, atau pulang sore gitu ya? Masuk pagi tetap pulang sore, tapi kalau masuk malam pulangnya malam juga. Saya masuknya jam 4 sore, itu udah terhitung dari jam 4 sampai jam 7 malam itu night shift. Saya pulangnya sekitar jam-jam 2 atau jam-jam 1 gitu. Kalau night shift berarti lebih singkat ya waktunya ya. Saya kira kalau night shift itu jadi kalau yang pagi masuknya jam 7, pulangnya jam 4, nanti yang night shift jam 4 sampai jam 7 pagi. Enggak ya? Kelamaan ya? Iya, kelamaan. Gitu. Terus tipsnya buat yang pengen ke Australia deh. Yang pengen ke Australia? Selain tadi persiapan segala macam, war-nya, bahasa, apa lagi? Mental. Bahasa. Apa yang diyakini bisa nih aku gitu. Kalau mental jangan malu aja, Mbak. Jangan malu. Kalau saya pribadi ya, jangan pernah malu. Memang introvert itu bisa dibilang malu ya, tapi malunya itu nggak di awal. Introvert itu, kalau yang saya pahami, introvert itu baterainya aja itu cepat habis. Baterai sosialnya cepat habis. Itu harus tahu diri juga. Jangan malu aja. Jangan malu itu dalam artian jangan malu bertanya. Jangan malu bergaul. Kalau nggak tahu itu ya bilang nggak tahu. Pantang itu bilang tahu. Jadi kayak ya udah, kalau emang nggak paham ya udah tanya aja. Belum paham, belum ngerti, bisa jelasin lagi gitu. Sebenarnya itu di tempat kerja guys, semua di tempat kerja. Ya mungkin atasannya atau seniornya akan merasa, kok susah banget sih dikasih tahu ya. Karena sebenarnya kita juga harus paham sistem belajar kita sendiri kayak gimana. Saya pribadi, saya tuh kalau belajar nggak bisa baca doang. Saya harus ada suaranya. Jadi saya kalau belajar itu harus welding adalah jadi saya harus dengar, saya harus mencatat sama melihat. Itu di satu waktu. Jadi kalau ada guru ya, ini sedikit sharing ya. Coba cari tahu dulu cara belajarnya kayak gimana. Jadi biar lebih paham, lebih nangkep. Saya kalau ada guru yang dia menjelaskannya, dia udah nulis dulu satu papan, terus dia baru jelasin, itu saya nggak nangkep. Kayak paham caranya. Aduh, gimana nih? Akhirnya gimana caranya? Waktu kelas di record.
Oh, paham. Jadi waktu kelas di record, waktu ya walaupun hasil recordnya termasuk cerita guru-gurunya ya. Iya. Tapi izin ya mungkin ke Pak dosen atau ke Bu dosen atau ke guru sekolah. Pak, saya butuh, ya pertama saya menjelaskan kalau saya cara belajarnya seperti ini. Nanti kemungkinan kalau memang saya agak kesusahan, saya bakal record. Iya. Gitu. Jadi itu ya. Terus nanti kalau nggak ngerti ya tanya di luar kelas. Gitu. Jadi mental, persiapan, bahasa Inggris. Terus Nit, ini ada pertanyaan, skill atau kebiasaan apa yang penting biar bisa kerja di Australia lebih lama? Lebih lama nih ya? Iya. Berarti garis besarnya lebih lama. Kalau soal kebiasaan aja dulu. Kebiasaan itu selama pandangan orang baik ke kita, itu pertahankan aja itu. Ya, kalau saya pribadi mandangnya kalau orang lakukan sesuatu ke saya itu, misalnya saya jadi bos, ada bawahan saya misalnya berkelakuan itu saya jengkel, itu secara pribadi saya tidak akan melakukannya ke bos saya. Itu bagian kebiasaannya. Pokoknya yang baik-baik aja lah. Jadi kalau kamu nggak mau diperlakukan seperti itu ya jangan kayak gitu ke orang lain. Ke orang lain. Bisa jadi itu sama menyebalkannya. Sangat menyebalkan itu. Kalau skill apa nih yang bisa bikin kita bertahan? Skill itu sering-sering cari informasi. Karena seperti saya mention di awal tadi, kenapa saya milih welder? Karena saya cari informasi. Welder itu salah satu yang banyak dibutuhkan di Western Australia ya. Karena saya kemarin menetapnya di Western Australia. Salah satu yang dicari itu welder. Berarti banyak sebetulnya. Tergantung kita mau kerja di daerah mana. State. Persentase terbesar yang dibutuhkan, akhirnya itu yang dikejar. Iya, betul. Berarti banyak ngulik lah tetap ya. Banyak nyari, searching segala macam, cari informasi tambahan. Seperti nurse, dentist, dokter, itu banyak itu. Oh, bisa dari luar negeri. Maksudnya kalau dari luar Australia atau saya kira kalau medis kayak gitu harus bagaimana? Harus warga lokal atau lulusan pendidikan Australia. Ya mungkin atau ada syaratnya lagi nanti ya. Gitu karena ada persyaratan khusus lainnya ya. Itu kan yang saya lihat di websitenya, skill-skill apa yang mereka butuhkan. Itu lebih ke high skill sih kalau nurse atau dokter gitu ya. Oke. Kalau skill itu saya belum ngulik itu. Tadi udah sempat cerita waktu ketemu kampuh gimana, dapat kampuh gimana caranya, info kampuh dapat dari siapa, kita sudah sedikit di intermezzo, udah sedikit diceritakan. Gimana kesan pertama waktu datang, hari pertama datang, belum waktu mau daftar, hari pertama datang dan hari pertama latihan. Ini di kampuh? Iya, di kampuh. Pertama kali datang deh. Pertama datang ya otomatis deg-degan ya. Lalu kan baru daftar doang nih. Apa yang dibikin deg-degan nih? Karena saya bukan ke kantornya, Mbak. Saya malah ke bengkelnya langsung, ke workshopnya. Itu kemarin di workshop C atau workshop A? Workshop yang C. Yang C, langsung ke C. Jadi disambut oleh instruktur. Ya mungkin ditengok ini pelang-pelang apa ini mungkin. Ada orang hilang nih, kenapa nih gitu ya instrukturnya? Iya, lalu ditanya, baru saya bilang di situ, saya mau daftar Pak. Baru diarahkan sama instruktur. Jadi open mereka, nggak di underestimate. Karena memang yang pertama biasanya awal masuk. Kayaknya beberapa bulan belakangan ini hampir rata-rata yang datang itu memang tidak punya basic sama sekali. Iya, betul. Ya. Kalau kayak dari awal langsung siapa nih ini kayaknya bubar semua ya muridnya ya. Jadi ya itu termasuk jasa yang kita berikan, ya kita tahu datang ke sini biasanya kebutuhannya datang ke kampus untuk latihan, untuk sertifikasi.
untuk uji material cuma nanti bisa beda-beda gedung, jadi taunya oh kampuh di sini, nanti kita lihat kebutuhannya apa. Oh saya kebutuhannya uji material, oh ternyata salah Pak, kita di gedung yang B gitu. Nanti kalau mau sertifikasi, mau pelatihan baru kita sediain ada di gedung C dan di gedung A gitu. Jadi lebih menjelaskan aja gitu. Terus untuk hari latihan pertama udah daftar, milih. Oke, ini masuk ya hari ini gimana? Berarti ini bicaranya awal masuk ya Mbak ya? Awal masuk. Apa tadi? SMAW? GTAW? Oh langsung GTAW. Terus yang piping? Itu GTAW juga. GTAW juga, full berarti full GTAW. Oke, dari plat sampai piping. Ya. Saya jawab nih? Boleh. Hari pertama itu yang pertama deg-degan ya. Saya kira itu nggak ada yang kayak senam pagi. Ternyata ada senam pagi. Iya. Kita ada rutinitas ya. Iya. Saya ini kurang bisa tampil di depan Mbak. Jadi malah disuruh perkenalan di depan orang rame. Itu deg-degan. Setelah itu udah selesai itu langsung dikasih peralatan atau pasti dikasih peralatan itu sambutannya baik lah dari instruktur malah yang mengarahkan ini ke bapak ini. Ini bapak ini ambil peralatan segala macam, dirimu itu bilikmu seperti itu gitu. Jadi udah dapat bilik, dapat kamar guys di sini tuh, dapat kamar. Tapi nggak bisa ditidurin ya, nggak boleh tidur ya. Terus untuk ngelas saja ya. Khusus untuk ngelas. Ya, pelayanannya aman, instruktur juga mendampingi dari awal. Saya ini dari nol Mbak. GTAW itu kan kalau bahasa masa itu ngulek. Oh ya, karena tangannya gini-gini ya? Iya, ngulek gitu. Kalau saya udah gitu, kawan-kawan ngulek. Udah gitu tangannya satunya gini. Nambahin isiannya, nambahin fillernya. Itu yang sebenarnya gini. Yang kita punya itu adalah hand control. Nah, nanti ada lagi yang pakai kaki. Jadi itu kan gas dan on off-nya di tangan. Nah, itu ada juga yang on off-nya jadi kayak mesin jahit. Nah, mesin jahit itu kan diinjek, abis itu kita gerakin ya. Itu sama diinjek dia nyala. Itu lebih konsentrasinya lebih banyak berarti kan? Kaki lah itu hampir mirip sama ngedrum. Hanya saja kakinya yang dipakai cuma satu. Satunya bahasa Jawanya mancik guys, mancik. Udah itu saya nggak tahu, saya udah Aceh. Ya. Terus pelatihannya, proses pelatihannya gimana hari pertamanya? Hari pertamanya semua didampingi. Hari pertama itu saya nggak bisa apa-apa. Bukan nggak bisa apa-apa dalam arti secara kalimat ya, tapi untuk itu kan keramiknya nozzle-nya kan Mbak ya. Gerakannya itu ngulek gitu. Itu nggak bisa jalan. Nggak bisa maju loh. Nggak bisa. Kayak mana? Diem di tempat ini gitu. Beneran ngulek ternyata guys ya. Iya ternyata beneran ngulek ya. Beneran ngulek gitu. Nggak jalan soalnya. Nggak jalan. Itu kalau saya jadi instrukturnya, mending bawa chopper sekalian Mas langsung. Nggak usah ngulek gitu. Didampingi sama instrukturnya, ditunjukin lagi kan kita banyak, nggak mungkin langsung kan. Jadi kita sendiri yang harus aktif. Saya panggil lagi instrukturnya, ini nggak bisa jalan nih masnya, kayak mana nih? Ditunjukkan lagi, gini. Oke ditanya, oke saya bilang. Siap praktek sendiri nggak bisa jalan juga. Setengah hari itu nggak bisa jalan. Sudah stres? Udah stres Mas. Sudah cukup stres. Itu setengah hari saya kan makan siang. Itu saya makan siang biasanya saya pulang ke kosan. Itu dalam otak saya itu lagi makan, otak ini masih ngelas. Gimana caranya itu bisa jalan? Harus bisa jalan. Karena masih belum bisa jalan di tempat aja. Waktu masa pelelehan itu. Tapi ya syukur, nggak tahu kenapa. Sebetulnya tahu sih, instruktur itu kasih botol aqua yang kecil.
gini loh, ditunjukkan langsung di depan mata itu, karena kalau langsung dilas itu nggak nampak mbak. Ya, karena kalau hitam kan. Karena pakai kaca las, Iya. jadi yang terlihat hanya lelehannya, Busur lelehannya saja. busur lasnya saja. Iya. Jadi nggak kelihatan nih nozzle-nya nih muternya gimana Iya, gitu. itu asli itu nggak kelihatan oke. itu. Dipraktekkan dengan Iya, botol itu air. sebenarnya instrukturnya stres juga gimana ngajarinnya. Mungkin mbak. Gimana carinya ini? Ya, Iya. kita memang kadang itu nyari gimana caranya siswa tuh paham. Iya. Akhirnya mengakali Iya, apa nih yang bisa bagaimana dipakai caranya. ya gitu. Aduh, terima kasih banyak sekali itu kepada instruktur. Salah satunya yang selain instrukturnya yang berdedikasi itu adalah botolnya. Botolnya saya masih ingat Botolnya itu. juga. Botol klap tadi. Udah kesebut pula tadi. Sorry. Ya seperti itu. Kayak gini jalannya. Nah, baru nangkap. Oh, Kan sama-sama bulat itu, nozzle dengan Iya. itu sama-sama bulat. Baru saya nangkap. Oh. Langsung saya praktek gini, ternyata baru bisa jalan aja ya. Iya, oke. Masih belum rapi, belum nambahin filler. Belum. Suruh jalan aja jalan dulu. aja bisa jalan. Oh, itu saya senang sekali mbak. Oke. Sebenarnya menurut saya itu yang penting nggak putus asa. Iya, syukurlah. Ya, yang penting nggak putus asa. Belajar sehari langsung jago itu sih nggak belajar namanya Iya, ya. mustahil. Maksudnya kayak pasti dia sudah punya basic gitu. Iya. Tapi kalau pertama kali pasti memang perlu effort. Iya. Nah, kalau lumayan sering stres biasanya kalau murid-murid saya tuh gini, sudah capek, yang capek itu kadang bukan raganya doang, Iya. tapi pikirannya udah, aduh kok kayaknya, ya udah istirahat dulu, Berkeringat udah keluar basah dulu, nih, basah. keluar dulu dari biliknya, istirahat dulu 15 menit, 10 menit aja, masuk lagi, dicoba lagi. Setuju, Mbak. Setuju. Nggak apa-apa, panggil instrukturnya berkali-kali. Walaupun kadang dari bilik sana pantatnya baru set, Mbak ini, berangkat lagi, kayak gitu. Itu Iya, it's okay, nggak betul. apa-apa gitu. Yang penting mau tanya gitu. Berarti Semangat ya mbak ya. berkat botol aqua dan instrukturnya Iya, yang luar biasa bertekad itu. ya, Memang botol itu memang luar biasa. luar biasa banget nih. Luar biasa. Oke. Botol Botol itu. ya, oke. Terus setelah ini hari terakhir atau Ini deh masih ada sampai tanggal 13 ya. oh sampai tanggal 13. Ini shootnya di tanggal 5 atau 6? Oh Ini enggak. hari ini Tanggal 4 tanggal ya? 5. Tanggal 5. Di shootnya tanggal 5, tanggal 13. Jadi masih ada hari. Peralatan sejauh ini, peralatan material Peralatan yang diterima, diterima. apakah worth it dengan harga yang dibayarkan atau kayaknya ini kurang nih, kayaknya ini kebanyakan ini kayaknya sih saya yang terlalu untung nih gitu, atau gimana nih? Ini jujur ya guys ya. Semoga instrukturnya kalau tahu nggak marah ya. Oke, Dan aduh. semoga kepala bengkelnya kalau tahu nggak marah ya. Waduh. Saya pribadi nih Oke. tahu ini saya bayarnya berapa, otomatis mahal kan mbak. Dari awal sampai di ujung itu kan 6G toh. Iya. 6G piping itu udah ujung itu. Ada yang bilangnya 6GR itu kakinya, tapi yang basicnya itu 6G udah paling tinggi. Saya nggak nahan sama sekali. Dikasih dari segi material, saya pakai sesuai hati saya. Kalau nggak suka, udah nggak pas itu gerinda udah nggak betul, itu saya repair udah nggak betul, saya ambil material lain. Walaupun kata instruktur tolong dihemat juga, ya kan banyak loh, bukan cuma saya sendiri. Banyak siswa banyak maksudnya? siswa, ya banyak sekali siswanya. Jadi sebenarnya bukan kita nggak boleh ngambil banyak, Iya. takut tetangganya nggak kebagian. Iya begitu. Gitu. Tapi saya pribadi mah, saya ambil aja mah. Saya Aman, ambil aja. ambil aja. Iya. Tapi nggak pernah ditegur kan? Aman Nggak kan? pernah aman. Alhamdulillahnya nggak pernah ditegur. Ya syukurnya ya nggak pernah ditegur ya. Kayak apa lagi? Filler kalau dari saya ketahui, Iya. nggak hemat saya. Filler itu memang saya pakai, tapi saya pakai ya, bukan saya bawa pulang dulu saya jual ya. Jadi saya pakai betul-betul ngelas. Apalagi tungsten itu saya pakai betul-betul ngelas. Saya itu kalau udah ketemu sama yang pegang peralatan itu, mungkin bisa ditandain saya paling cepat habis tungsten. Kayak masih ini lagi gitu ya bapaknya. Iya mungkin ya. Karena gitu kan harus digerinda kan mbak. Iya harus Proses digerinda. gerindanya itu
Kalau gerinda tangan itu, ya kalau salah gerinda itu kemakan. Makanya cepat habis. Bukannya kepake, tapi kemakan untuk gerinda. Berarti teknik untuk Gerindanya itu masih kurang. Gerindanya apa? Bahasanya kayak ngerautin gitu ya? Iya, ngeraut. Pokoknya semuanya saya nggak ada yang saya hemat. Siap pullin. Nih guys, 6G piping saya udah selesai dari kemarin guys. Mungkin gara-gara saya tidak berhemat ya. Selesainya tinggal 13, itu aturan kampus. Tapi saya bisa selesai sebelum tanggal 10, bahkan sebelum tanggal 5. Pelatihannya ngambilnya apa? NK? Tidak. BNSP? BNSP. Oh, BNSP. BNSP. Biasanya tuh kita ngelihat kayak ya sudah bagus. Ya dari visual, dari hasil biasanya strukturnya ya dari hasil visualnya udah oke, udah bisa dites ya, itu nanti ada tes bending, tes visual semua udah diterima. Jadi jangan patah semangat ya. Worth it tempatnya? Oh, luar biasa, Mbak. Bagi saya pribadi ya. Oke ya. Itu preferensi masing-masing, tapi bagi saya pribadi, karena saya orangnya mohon maaf, kalau saya orangnya ya perfeksionis cukup. Saya nggak bilang itu cukup, Mbak, tapi lebih. Saya pribadi sangat perfeksionis ternyata. Mungkin karena saya nggak berhemat ya. Nggak berhemat. Total pol saya pakai untuk latihan. Atau jangan-jangan Mas ini kalau di rumah ngitung nih, hari ini berapa filler, berapa tungsten di total. Sepertinya belum balik modal. Ya gitu sepertinya. Oh enggak ya? Enggak, itu enggak. Enggak bercanda. Iya, okay. Berarti apa yang dibayarkan worth it dapetnya, untuk material bisa ngambil sepuasnya. Iya, sepuasnya. Untuk filler juga bisa ngambil sepuasnya. Sepuasnya. Oke. Hasilnya memuaskan? Hasilnya sejauh yang saya alami itu memuaskan. Kalau ada yang rusak, jangan segan-segan kasih tahu. Itu langsung diganti. Langsung diganti. Diganti ya, tapi rusak ya, rusak jangan dirusakin. Itu ya, lain. rusak jangan. Jadi kalau lagi ngelas, lagi ini gerindanya jangan ditaruh di bawah materialnya. Jadi kalau yang baja selalu berat ya, apalagi mungkin kalau yang dipakai GTAW Platinum nggak terlalu berat, tapi kalau yang FCAW, GMAW itu kan udah pakai di atas 8. Kalau memang tidak kuat, jangan terlalu tinggi naruhnya, jangan gerindanya. Saya tuh kadang kalau ngeliat tuh agak ngeri gitu. Dan mbaknya salah satu yang saya puaskan juga. Wah, ini apa nih? Saya itu tingginya 186 kurang lebih. Oke. Otomatis berat kan. Kalau saya nyender itu berat kan. Oh ya. Itu ada tiang itu untuk ngikat material, untuk jepit material itu udah pernah diganti gara-gara saya tuh. Waduh. Dan itu mereka mau ganti loh. Sudah repair bilik ternyata guys. Bukan repair, betul. Bukan repair material bilik lagi, ini repair bilik. Repair bilik itu. Oh, ternyata pernah ganti. Pernah ganti bilik, Mbak. Itu gara-gara gara-gara ketinggian ya, gara-gara ketinggian. Harus nyenden, kita harus biasanya memang kita bukan request. Kita selalu nyaranin sebelum ngelas cari posisi paling nyaman. Itu penting kali itu. Memang paling nyaman itu. Cari posisi paling nyaman dulu. Tungstennya torch-lasnya tidak nyangkut, tidak menyusahkan kita untuk bergerak, baru kita mulai ngelas ya. Nggak tahu tuh kalau terlalu nyaman kayaknya nyenden gini tuh ya. Posisi sih maksud bilang itu kayak tiangnya itu kayak cukup berat guys ternyata guys gitu. Grounding rusak loh. Waduh. Grounding rusak itu. Nggak apa-apa. Di bor lain. Berarti langsung di repair di hari itu ya, biar bisa berlanjut. Terus adaptasi di lingkungan sini cukup bagus? Oh, alhamdulillah, Mbak. Ya, terima kasih banyak juga untuk kampus telah menyediakan kosan yang menurut saya itu nyaman. Ya, dengan saya dan nggak jauh dari kampus, itu penting kali itu. Karena dari Aceh nggak mungkin bawa motor ya ke sini ya. Jadi masih bisa diakses dengan jalan kaki. Iya, masih bisa diakses. Dan kayaknya belakangan ini juga
cukup banyak ya, siswa-siswanya juga mungkin jalan kakinya bisa bareng atau gimana betul. gitu. Jadi berangkatnya nggak sendiri. Iya. Oke, harapannya setelah selesai mengikuti pelatihan. Ya, harapan setelah mengikuti pelatihan ya. Ya. Semoga berarti kembali ke mapping saya di awal yang mau tinggal dan kerja di Riyadh untuk lebih lama, makanya alasannya ngambil welder. Ya. Karena dibutuhkan di sana, semoga bisa saya pakai skill ini di sana sebagai welder. Begitu. Jadi memang pulang untuk upgrade skill agar di sana bisa dapat kerja yang mungkin bisa mempertahankan kita atau ya kerja di sana lebih lama. Dan kerja di luar. Alasan saya kenapa pengen kerja lama di sana ya karena uangnya, Mbak. Nah, disclaimer itu semua ya, Mas. Ya semua. Itu semua kayaknya. Semua. Itu semua. Itu kayaknya semua. Ya, saya juga mau gitu. Iya, betul. Banyak yang mau. Oke. Kerja di luar itu enaknya itu. Oke. Terus bakal rekomendasiin nggak sih ke teman-teman mungkin atau nggak perlu orang nanya ya aku di ini nih apa namanya atau jadi jubir kampung. Jadi gini Mbak ya, saya sistemnya gimana orang ke saya gitu juga ke orang. Tapi setelah saya rasakan sendiri, saya puas dengan pelayanan dan pelatihan di sini ya. Tanda kutip pelayanan dan pelatihan di sini ya. Saya kan based on rekomendasi di tempat ini dari kawan saya dapat informasi makanya saya kemari, saya rasakan sendiri. Saya pakai rekomendasi untuk adik saya. Rekomendasi kalau punya uang kemari ngambil skill. Jadi saya pasti Mbak, kalau ada yang mau ngambil skill ngelas, yang tidak perlu kalian pusingkan tempat tinggal, kalian tidak perlu pusingkan sakit hati instruktur kalian bisa tarik instruktur kalian bisa minta tolong Mas, tolong dilas dulu biar saya nengok suka hati kalian itu kalian kemari lah, bisa merekomendasikan kampuh. Saya rekomendasikan itu. Kadang itu instrukturnya waktu nyontoin tuh ini apa aku selesaiin aja sampai akhir ya gitu. Karena kadang kita dapat kesempatan ngelas, ya sebenarnya instruktur kalau mau ngelas aja, cuma buat nyontoin itu kan kita kan nggak mungkin ngelasin satu plat. Iya nggak mungkin. Ya, ngelasnya cuma berapa senti gitu buat contoh. Tapi kadang pas lagi ngelas juga, apa aku elasin aja di satu penuh ya? Udah gatel juga nih tangannya ngelas. Kan mungkin udah lama ini ya. Udah lama ngelas, elasin aja nih. Tapi kayak, kasihan dia udah berhenti. Iya betul. Itu kadang kalau saya tanya, udah mbak nggak apa-apa segitu aja cukup. Oh berarti kepanjangan nih kayaknya. Kalau nggak ngerti nih tanya. Kalau nggak ngerti tanya lagi. Oke, terus mungkin satu kata untuk menggambarkan kampuh. Satu kata ini susah nih mbaknya. Atau satu kalimat untuk menggambarkan kampuh. Ini saya nggak ada persiapan ini ya. Aduh. Begini aja mbak. Apa nih? Kemarin Mas Ridwan tuh ada quote. Apa quote dia mbak? Apa ya kemarin itu ya dari apa sih yang ada dia kayak Sohonggi siapa sih dia tuh ini yang ini loh apa mahasiswa yang tahun 98 itu aku kurang terkenal itu. Saya soalnya baru umur 2 tahun itu. Jadi saya nggak tahu. Ya mungkin ada quote atau untuk kampuh atau kalau terlalu susah oke lah. Ini aku agak melunak enggak. Maksudnya kayak mempermudah. Mungkin pesan kesan deh. Kesannya tadi sudah. Pesannya. Mungkin pesan dari kawan-kawan ya. Pesan buat pesan buat kampuh gimana, mungkin buat instruktur atau ada teman-teman sejawat yang mau dikasih pesan juga. Pesan aja mbak ya, jangan kalimat ya, karena
Terlalu kalimat harus saya siapkan dulu. Wow. Oke. Nah, kalau pesan saya bagi dua, ke kampuh dan untuk kawan-kawan saya sebutkan ke kampuh dulu. Ini pesan bukan kesan ya. Pesan ke kampuh itu tetap pertahankan integritasnya. Integritas yang kalian ini saya sebut organisasi ya, yang kalian kasih itu, yang saya rasakan itu luar biasa. Di sini saya belajar banyak hal dari nol sampai bisa pelatihan pipa 6G itu nggak tahu saya gimana rasanya instruktur saya itu, kayak mana cara perasaan dia ngajarin saya itu dari nol total. Jangan pernah kalian rubah itu, ya, tetap dengan ikhlas. Lalu untuk kawan-kawan, kalau kalian mau ngambil skill, karena di tempat kampus ini khusus untuk ngelas dan quality seperti penelitian tes ada di sini kan Mbak ya? Cuma di tempat lain? Iya, di lembaga lain ada. Ada kan? Ya. Di ini. Kalau di sini itu kita baru welding inspector. Welding inspector itu maksud saya. Baru welding inspector. Oh, masih belum. Kalau NDT ini NDT ya? belum. Iya. Welder dan WI. Ini salah satu tempat yang saya rekomendasikan. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Semoga itu bisa dianggap pesan ya. Oke. Nyampe pesannya, delivery order gitu. Oke, terima kasih waktunya hari ini. Kita sudah di akhir. Iya. Terima kasih waktunya, terima kasih ceritanya. Terima kasih juga dari saya Mbak. Banyak yang bisa diambil, terutama mencari referensi ya, cari referensi, mengulik-ngulik ya. Referensi terus. Itu kayaknya tidak hanya untuk kerja, tapi di saat sedang bekerja. Iya, betul. Nah, itu untuk teman-teman belajar. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Satu lagi kalau boleh Mbak. Oh, oke, ada tambahan. Yang saya sampaikan Boleh. tadi dari preferensi saya ya, dengan sifat saya yang saya tidak mau ngerem. Nah. Ngapain direm? Kalau direm itu jatuh kan Mbak. Gas terus saja. Saya itu bukan orang, saya pemalu cuma di depan umum. Kalau sama seorang itu kayak sama instruktur, saya gak akan malu. Saya kalau perlu saya minta, tapi jangan kurang aja. Mintanya sewajarnya. Kalau perlu saya tunggu. Betul Mbak. Nah, biasanya nyari kalau instrukturnya di bawah, di atas. Ini bapak ini nggak ada di bawah gitu. Biasanya kayak gitu. Itu di Uber. Kalau sama mas saya ini instrukturnya yang di Uber. Saya Uber. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Berarti memang harus tahu kemampuan diri juga. Apa yang harus dipenuhi itu ya. Iya. Seperti itu Mbak. Itu tambahannya. Terima kasih, ini ilmunya banyak banget, bisa diambil sama teman-teman. Semoga amin. Tidak hanya untuk berangkat ke Australia, mungkin untuk kerja dimanapun. Karena ini skill ya. Skill itu tidak hanya untuk bekerja, tidak hanya untuk bekerja. Kabar-kabarnya beberapa tahun ke depan akan susah cari kerja, jadi segera kalau memang tempat kerjanya butuh skill, jangan keluar, tapi izin untuk ambil tambahan skill guys ya. Jadi jangan keluar dulu. Perlu cuti. Iya, cuti dulu. Pak, saya mau izin, saya mau upgrade skill apa segala macam. Nah, itu yang dipertahankan ya. Karena cari kerja juga susah. Susah kali. Cari kerja di Indo juga susah. Apalagi cari kerja nggak punya basic apa-apa. Makin nggak. Nanti tempat kerja mau dikerjain apa juga ini kan gitu. Jadi jangan lupa menambah bakat dan skillnya ya. Skill. Karena skill itu value. Tambahan. Terima kasih waktunya. Sama-sama Mbaknya. Kita akhiri untuk episode hari ini. Saya Inayah dan saya Hendra. Selamat menonton episode selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.